Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa kelas 12 MIPA dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya menghimbau Anda meningkatkan imun dengan makan asupan yang bergizi, buah-buahan dan sayuran. Dan jangan lupa olahraga ya, oke? Nah, kita lanjut pada penerapan hukum Gauss. Nah, kita lihat pada gambar di samping sebuah bola, ya, bola berongga. Nah, jika bola ini diberi muatan, maka muatannya itu akan terdistribusi secara merata pada permukaan bola ini ya. Nah, ini ada muatan positif akan terdistribusi pada permukaan bola. Ya. Kita perhatikan titik A adalah di dalam bola, kemudian ada titik DB di pas permukaan bola, dan ada titik C di luar bola. Nah, sekarang kita menentukan kuat medan listrik di dalam bola, pada permukaan bola dan di luar bola. Kita perhatikan penjelasan berikut ya. Kuat medan listrik di dalam bola itu sama dengan 0. Jadi di dalam bola itu tidak ada kuat medan listrik. Kemudian pada permukaan bola, E sama dengan kaki per R kuadrat dengan harga R-nya ini. R kuadratnya ini adalah jari-jari dari bola tersebut. Ya, ini kuat medan pada permukaan bola atau di titik B tadi ya. Berikutnya kuat medan listrik di luar bola. Nah, ini K Q per R kuadrat. Jadi harga R-nya adalah jarak titik tersebut dihitung dari pusat bola. Jadi Anda tinggal menghitung nilai R-nya ini dikuadratkan. Jadi persamaan ini Anda masukkan dengan R-nya adalah jarak titik tersebut yang ada di luar bola sampai ke pusat bolanya. Berikutnya, kuat medan listrik pada keping logam. Nah, kita lihat dua logam, lempeng logam ya. Kalau saya gambar seperti ini, kita geser. Ini ada beberapa persamaan yang nanti akan saya jelaskan. Ini lempengnya kalau menghadap ke muka ya, ini dari samping. Nah, pada lempeng yang diberi muatan positif dan juga muatan negatif yang satunya, maka yang perlu kita perhatikan adalah bahwa medan listriknya akan menuju muatan negatif meninggalkan muatan positif. Nih. Meninggalkan muatan positif menuju muatan negatif. Ini adalah E-nya. Ya, arah kuat medannya. Nah, di sini kita melihat istilah rapat muatan yang simbolnya adalah sigma. Apa sih sigma? Sigma adalah banyaknya muatan ini per luasan. Jadi luas bidang ini. Banyaknya muatan yang diisikan pada lempeng logam seluas A. Jadi Q per A. Ini ya. Kita ambil warna coklat. Nah, ini ya. Q per A. Nah, bagaimana hubungan antara sigma dengan medan listrik, kuat medan listrik ini? Ya, ada hubungan antara variabel sigma dengan E. Kita lihat penjelasan Bu Mei berikut ini. Nah, saya buat papan tulis. Nah, pada materi yang lalu kita mengenal istilah flux listrik
yang hubungannya dengan kuat medan dan luasan. Flux listrik itu juga ya, kemarin hubungannya adalah Q, banyaknya muatan. Nah, ini per epsilon. Nah, dari kedua ini kita dapatkan Q per epsilon 0. Jadi Pi-nya kita ganti Q per epsilon 0 sama dengan EA. Nah, faktor sigma itu Q per A, maka kita tukar tempat. Ini, kita tukar tempat. A-nya menempati posisi epsilon 0 menempati posisi A. Sehingga Q per A sama dengan E kali epsilon 0. Nah, kita akan mendapatkan faktor sigma, yaitu rapat muatan dibagi luas. Itu kaitannya dengan kuat medan dan epsilon 0. Jadi kita dapatkan E ini ya, sigma sama dengan E dikalikan dengan epsilon 0. Nah, ini kita dapatkan jadi hubungannya E adalah sigma dibagi dengan E menjadi sigma dibagi epsilon 0. Ini tinggal dibolak-balik antara perkalian dengan pembagian di sini. Gitu. Jadi kita bisa melihat mengapa atau hubungan antara sigma dengan kuat medan listrik. Nah, jadi E sama dengan sigma dibagi epsilon 0. Jadi yang di persamaan ini bisa dipahami ya. Nih, kita bisa melihat persamaan yang nih, ya. Sigma sama dengan E kali epsilon 0 atau E sama dengan sigma. Nah, paham ya sampai di sini kok bisa menjadi persamaan ini. Nah, sekarang ada variabel yang N. Nah, ini sebenarnya cuma variabel pengganti saja dari epsilon 0 EA. Jadi ini merupakan di sini kita lihat faktor N-nya ya. Ini faktor N. Gitu. Jadi A-nya itu bisa kita hilangkan ini. Jadi boleh seperti ini, tapi boleh seperti penjelasan saya yang tadi. Berikutnya, energi potensial listrik dan potensial listrik. Apa itu energi potensial listrik? Energi potensial listrik merupakan usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik. Energi yang usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan listrik. Dipengaruhi oleh besar muatan yang dipindahkan dan jarak perpindahannya. Kita lihat persamaannya adalah EP sama dengan K aksen per R. Dengan EP energi potensial listrik, Q dan Q aksen adalah muatan listrik, R jarak titik ke muatan Q, K konstante, harganya 9 kali 10 pangkat 9. Nah, bagaimana penjelasannya? Kita lihat ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita melihat persamaan Coulomb, kaki per Q aksen
R kuadrat. Maka kita lihat kaitannya dengan energi potensial. Ini kita melihat ada hampir kesamaan, hanya R-nya ini tidak kuadrat kalau untuk EP. Nah, untuk EP ini tidak kuadrat. Jadi kita bisa menemukan hubungan antara F dengan EP. Maka kalau hilang satu R-nya, kalau hilang satu berarti EP itu kita bisa tulis EP sama dengan F kalikan R. Nah, jadi di sini kalau F dikalikan R seperti ini, F kalikan R, maka R-nya hilang satu. Nah, kalau R-nya hilang satu, ini adalah energi potensialnya. Nah, berarti hubungan antara energi potensial dengan gaya adalah berbanding lurus. Ya. Ini kan sama dengan ketika belajar mekanika, jadi kita usaha sama dengan gaya kalikan jarak. Nah, ini hampir sama. Maka di sini energi potensial itu merupakan usaha yang dilakukan untuk memindahkan. Nah, memindahkan sebuah muatan Ki aksen. Jadi di sini ini Ki aksen, benda atau Ki aksen dipindahkan. Nah, kalau ini muatannya itu negatif dengan positif, maka ini dipindahkan. Ini akan menuju. Tapi kalau di sini muatannya ini positif, ini muatannya positif, kan ini berarti ditolak. Nah, karena ditolak, dia kan ke sana. Nah, itu kita pindahkan ke arah menuju. Jadi sangat ada suatu usaha yang harus kita lakukan. Ini muatan uji. Biasanya muatan uji yang digunakan itu muatan positif. Jadi catat ya. Biasanya muatan uji itu dianggap muatan positif. Jadi ini muatan uji selalu dianggap muatan positif. Gitu. Jadi ini hubungan antara EP dengan FR. Selanjutnya potensial listrik. Potensial listrik adalah besarnya energi potensial yang dimiliki muatan satu kolom, dilambangkan dengan V. Jadi muatan potensial listrik dan energi potensial itu besaran skalar. Kalau gaya listrik dan kuat medan listrik E itu besaran vektor. EP adalah VP adalah EP per Q. Nah, jadi VP EP per Q K Q aksen per R kan, untuk EP-nya dikalikan dengan Q. Itu. Jadi ini per Q, sebenarnya per Q aksen. Jadi ini hilang. Jadi Q aksennya kita coret. Nah, sehingga potensial listrik ini KQ per R. Ini jadi kaitan atau hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain. Ada F, ada E, ada V, ada EP. Nah, jadi kita lihat gambarnya di sini. Ini adalah muatan Q. Sementara Q aksennya adalah di sini. Ini Q aksen ya. Jadi potensial di titik P itu VP. Nah, harganya adalah ini tadi. VP-nya. Nah, ini. Itu. Paham ya sampai di sini untuk penjelasan potensial listrik. Nanti lebih paham lagi kalau kita sudah mencoba soal-soalnya. Sekarang penerapan potensial listrik pada bola ditentukan dengan menganggap bahwa muatan listrik berada pada pusat bola. Nah, jadi ini muatan listrik baik di dalam maupun di permukaan. Nah, itu ada potensial listriknya baik di dalam maupun di permukaan bola.
Kalau tadi medan listriknya di dalam 0 ya. Kalau ini potensial listriknya ada, nanti R-nya ya dimasukkan harga R. Masing-masing R-nya sama ini. Ini atau R lebih ini R-nya sama dengan lipas permukaan. Kemudian R lebih kecil ini nanti yang kita hitung R berapa. Misalnya bolanya diameternya 5 cm, jari-jarinya 5 cm. Nah, maka potensial di titik yang berada pada jarak 2,5 itu 2,5 cm ya. Itu dihitung seperti biasa pakai ini. VP sama dengan K per R yang ada di dalam bola ini ya. Jadi R di suatu titik gitu. Potensial di luar bola itu kaki per R. R-nya adalah jarak titik tersebut, misalnya titik C itu ya. RC di sini ya. VP sama dengan kaki per RC. Karena RC ini titik yang ada di luar bola. Nah, kalau dilihat dari grafiknya seperti ini. Ya. Grafiknya pada titik AB ini ada nilainya, kemudian mulai menurun. Karena kan, kenapa kok menurun? Karena potensial berbanding lurus dengan 1/R, artinya berbanding terbalik ya. Kalau berbanding lurus dengan 1/, berarti berbanding terbalik. Jadi kalau jaraknya makin jauh, maka potensialnya makin kecil. Tuh. Berikutnya pada bola ya. Nah, ini potensial listrik beberapa muatan karena pengaruh ya. Potensial suatu titik karena pengaruh beberapa muatan. Nah, karena besaran skalar, maka kita jumlah biasa ya. Jadi VP totalnya di titik P ini gambarnya titik G ya. Ini titik P ini ya, atau titik A ini, titik A ya. Jadi A dipengaruhi oleh muatan 1, jaraknya R1. A dipengaruhi muatan 2, jaraknya R2. A dipengaruhi muatan 3, jaraknya R3. Maka potensial total di titik A adalah potensial karena muatan 1, potensial karena muatan 2, dan potensial karena muatan 3. Kita jumlah biasa seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Ini pakai variabel P, di sini titiknya A, nggak usah dipermasalahkan ya. Anda paham aja titik A ini dipengaruhi 3 muatan. Kita jumlah biasa. Nah, jika salah satu atau Q ini muatannya ada yang positif, negatif, maka Q-nya ya dimasukkan di sini positif atau negatif. Nah, ini Q-nya harus diperhatikan positif negatifnya. Kita jumlah biasa. Karena besaran skalar. Nah, kalau gaya dan kuat medan listrik karena vektor, maka seperti ini harus diselesaikan dengan cara vektor. Yang kemarin sudah saya jelaskan. Nah, berikutnya kapasitor. Untuk kapasitor akan saya buatkan video tersendiri ya. Oke, sampai di sini untuk pembahasan materinya. Nanti untuk soalnya akan saya berikan pada video yang tersendiri. Oke, selamat belajar. Jangan putus asa ya, pantang menyerah. Anda pasti bisa. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.